Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Pagi hari ini kembali saya berdiskusi dengan salah satu debaters di grup Kristen ya, bernama Haleluya. Entah siapa nama aslinya. Kali ini saya berdiskusi dengan banyak bercanda ya. Saya merasa sangat terhibur dengan lawan debat saya kali ini. Dan mungkin karena sudah belum menemukan lagi lawan diskusi yang bisa diajak berdiskusi dengan baik. Tiba-tiba saya kok berada di grup Kristen, dan di sana saya menemukan saudara Halilintar itu mencoba untuk mengkritisi Quran, melarang guru Hans untuk membaca Quran. Dia katakan bahwa nggak usah kamu baca original teksnya, baca aja terjemahannya, ujung-ujungnya ya pasti kamu hanya terjemahan juga. Nah, ini perlu saya luruskan para sahabat sekalian supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan terjemahan. Terjemahan itu adalah satu ilmu di antara banyak ilmu yang digunakan untuk mengkaji, mencari isi daripada kalamullah itu sendiri. Jadi terjemahan itu bukan ilmu yang bukan satu-satunya ilmu yang digunakan untuk mengetahui Al-Quran. Ya, tetapi terjemahan itu adalah salah satu dari beberapa disiplin ilmu yang digunakan untuk mengetahui isi Quran. Nah, inilah kemudian yang saya coba untuk utarakan di grup teman-teman Kristen. Ya, namun yang muncul kemudian saya banyak tertawa karena saya merasa terhibur gitu loh. Ya, mungkin karena kecapean juga sih. Ya, dari habis dinas Senin sampai Jumat, kemudian kegiatan-kegiatan di luar itu, banyak kegiatan di luar daripada operasional kantor yang menyita tenaga ya. Lalu kemudian di sisi lain juga saya harus melaksanakan tugas saya selaku penginjil jalanan, selaku orang yang menyampaikan berita kebenaran, sebagai orang yang terpanggil untuk menjadi penolong bagi sahabat kita dari Kristen. Saya kira begitu para sahabat. Sebagai pengantar, salam satu Tuhan dari saya. Mudah-mudahan anda semua, sahabat saya semua, dalam keadaan sehat walafiat ya, senantiasa diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan cara ikhlas ya, ikhlas dan tidak merasa terpaksa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kalau kamu baca ayat kamu ya kan, debat sama Kristen, nggak perlu kamu baca Arabnya, bos. Toh juga kan kamu artikan ke bahasa Indonesia kan. Jadi cobalah, ibaratnya jangan buang-buang energi lah ya, bos ya. Bilang aja bahwa kamu tidak berdaya karena kitabmu sudah tidak punya original teks. Ya, karena Al-Quran itu beda dengan terjemahan. Ini satu lagi, datang lagi, bukannya cerdas, malah sama aja acunya jongkok. Seolah-olah bahasa itu tidak ada yang asli. Sejak kapan bahasa tidak ada asli, bro? Kamu ini gimana ini? Ya, tunjukkan aja kitabmu yang asli itu yang mana coba. Namamu aja palsu, Haleluya. Kenapa nggak pakai Halilintar atau helikopter? Kamu ini gimana? Alkitab yang saya pegang ya asli. Kenapa jadi Anda yang jadi bilang tidak asli? Apa hak Anda gitu loh? Makanya saya katakan tadi, Islam ini kadang debatnya lucu gitu loh. Anda mau berdebat, tapi Anda takut dengan isi Alkitab saya gitu. Sehingga Anda yang masukkan asumsi liar. Alkitab Anda palsu lah. Anda ini ada otak atau gimana gitu ya. Ya. Sekarang kamu punya Al-Quran. Kalau saya tuduh Al-Quran kamu palsu, apa kamu terima? Makanya kalau debat itu, bos, Anda itu sudah harus yakini kedua belah pihak. Alkitab, Al-Quran. Jika itu tidak Anda percayai, Anda stop jadi debat. Bagus Anda debat sama beton tuh, sama tembok. Anda curhat sama tembok itu gitu loh. Kalau kitabmu itu asli, tentu dia menggunakan original teksnya.
Kitabmu itu hanya kitab terjemahan alias palsu. Ya, kamu pikir Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia ya? Hai. Oh gini aja bos, daripada Anda sibuk mengatakan ayat saya palsu ya kan, Alkitab saya palsu. Coba Anda renungkanlah, Tuhan apa yang suka hasil rampasan? Hah? Tuhan dan Rasul Anda suka hasil rampasan. Logika Anda itu di mana? Tidak usah kamu menutupi kelemahan kitabmu. Ya, jauhnya itu kau loncat dari kitabmu lari kepada harta rampasan. Padahal di kitabmu yang kamu ambil dari Bani Israel, yang kalian ambil secara tidak sah dari agama lain, jelas di situ. Jangankan harta rampasan, gadis belia pun dibagi di dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel. Ya, Tuhan juga minta jatah gadis perawan. Jika Anda itu bodoh, mengatakan bahasa itu tidak asli, ya, itu namanya kamu itu sangat bodoh, benar-benar bodoh gitu. Ya kan? Artinya memang benar, Anda itu Allah itu sangat miskin bahasa gitu. Bahkan yang pernah saya alami debat sama saudara Anda, bahkan katanya isi Al-Quran pun sebagian aja itu bahasa Allah SWT. Parah kamu itu tuh, parah. Makanya, aduh, Anda ketakutan ya sama isi Alkitab saya. Hingga Anda tidak mampu menyangkalnya, ya kan? Anda hembuskanlah itu istilah palsu, palsu ya kan. Makanya saya bilang tadi, jika Alkitab saya palsu, Al-Maidah Anda 4 halaman Anda hilangkan dulu ayo, hilangkan ya kan. Supaya Anda tidak langsung ketahuan Anda itu munafik atau bodoh gitu, ya kan? Karena saya kasihan aja gitu melihat Anda bentrok dengan pernyataan Allah SWT Anda gitu loh bos. Bahasa Indonesia itu asli bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu asli bahasa Inggris. Bahasa Yunani asli bahasa Yunani. Bahasa India asli bahasa India. Tapi karena kamu gak nyampe kepada apa yang saya sampaikan, ya kayak gini cara tanggapanmu. Ini kita berbicara mengenai original teks daripada kitabmu itu sendiri. Nah sekarang saya tanya samamu, kalau kitabmu asli, apakah Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia? Ayo jawab. Justru Anda yang tidak nyampe, IQ Anda tidak nyampe. Makanya saya katakan, memang Anda itu terlalu dipersulit sama Allah SWT. Ya bisa jadi kan gara-gara memang Allah SWT Anda itu hanya tahu sebagian bahasa Arab lah kan gitu. Kalau kami mah bebas gitu. Ya kan? Karena Tuhan Yesus tahu gitu kalau kami itu memang umatnya itu bijak, cerdas gitu. Jadi semua bahasa dipakai, digunakan. Jadi nggak mubazir itu bahasa. Beda dengan Anda, ya kan? Yang anehnya lagi, bahkan Anda mengaku bahasa Allah SWT Anda itu Arab. Tapi buktinya Anda semua, saya jamin Anda semua 85% tidak ada yang tahu bahasa Arab. Jadi aduh lucu lah kamu, lucu. Iya, kamu boleh mengatakan Tuhan Yesus itu cerdas. Itu Yesus yang cerdas. Sekarang yang jadi masalah itu kitabmu. Ya, apakah Yesus itu pakai bahasa Indonesia? Sampai kitabmu menggunakan bahasa Indonesia. Ya jujur aja bahwa kitabmu memang cuma terjemahan. Itu pun kitabmu terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Yunani, dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, lantas masuk ke dalam bahasa Indonesia. Artinya hanya terjemahan ke terjemahan. Ya, Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, bro. Nah, sekarang pengajaran Yesus itu mana? Yang kamu terjemahkan itu adalah pengajarannya Lukas, pengajarannya Paulus, pengajarannya Matius, Markus. Nah, pengajaran Yesus yang dalam bahasa sehari-hari Yesus itu mana? Ayo mana? Nangis lo. Ternyata di samping IQ Anda itu minim ya kan, jongkok lah katakan. Ternyata Anda itu budak juga ya kan. Yang saya katakan coba Anda naik ke atas, buka lagi rekaman saya. Yang saya katakan siapa yang cerdas? Umat Tuhan Yesus itu cerdas, bijak. Aduh. Inilah, Anda baru bangun terasa belum belum cuci muka atau gimana nih?
Ya, apapun yang Anda katakan, itu keluar dari apa yang Anda tuduhkan, apa yang Anda sanggahkan, apa yang Anda sedang bahas tentang keaslian kitab Anda. Ini berbicara mengenai keaslian kitab Anda, bukan berbicara mengenai Yesus. Kalau kitab Anda itu asli, tentu menggunakan bahasa sehari-hari Yesus. Ya kan? Nah, sekarang faktanya kitab Anda menggunakan bahasa Indonesia. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia saat dia ngajar? Ayo, namamu Haleluya. Kamu orang Indonesia. Kenapa nggak pakai nama Halilintar? Sekarang gini ya, mungkin Anda tidak baca rekaman saya dari atas ya. Ya, saya kasih satu ultimatum lah, atau istilah kesannya supaya Anda lebih gampang paham. Ya kan? Sebenarnya jika Anda Islam membaca Alkitab, saya itu sangat senang. Tapi ketika Islam mengkritik satu kata saja, ingat itu. Ingat ya, satu kata saja Anda kritik dari Alkitab, ya kan? Itu Anda sama aja melawan pernyataan Allah SWT-mu. Makanya baca Al-Maidah 46. Jika Anda mau coba kritik Alkitab gua, Anda hilangkan dulu itu Al-Maidah itulah. Kasihan kan, Anda terus ketahuan munafiknya gitu loh. Ada apa dengan Al-Maidah ayat 46? Al-Maidah ayat 46 ingin kau pakai membuktikan kitabmu asli gitu. Oh, kasihan kali. Nih, saya bacakan terjemahannya ya. Jangan kalamullahnya, terjemahannya. Artinya pemahaman orang Indonesia terhadap ayat ini, ya. Saya bacakan pemahaman orang Indonesia terhadap ayat ini. Dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Camkan baik-baik, yang dimaksud di sini adalah dua kitab, Taurat dan Injil, bukan gospel. Paham? Gospel itu kitab Yunani, Injil itu adalah pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel, dan itu dipercaya oleh orang-orang yang bertakwa. Lah Kristen, jangankan bertakwa, beriman aja kagak. Paham? Jadi yang dikatakan dalam surah Ali Imran ini, Al-Maidah ini, itu adalah orang-orang yang bertakwa, pengikut Yesus atau pengikut Isa, bukan Kristen pengikut Paulus. Kamu harus belajar bedakan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Kalau penyembah Yesus ya itu yang tidak sunat, yang makan babi, ibadah hari Minggu, ya itu penyembah Yesus. Tapi kalau pengikut Yesus, mereka yang taat kepada Yesus. Ya, di dalam Yohanes dikatakan oleh Yesus, konon loh, dikatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti ajaranku. Ajaran Yesus syahadat, sholat, puasa, sunat, nyembah kepada Allah. Nah itu, kalau kamu mengikuti Yesus, kamu pasti menjadi muslim. Tidak mungkin kamu menjadi kafir. Ya, nah sekarang kamu bangga mengambil terjemahan daripada surah Al-Maidah ini, seakan-akan surah Al-Maidah ini merujuk kepada Injil, merujuk kepada gospel. Padahal yang dirujuk, yang disampaikan oleh Al-Maidah ini adalah wahyu yang diterima oleh Yesus. Nah sekarang yang kamu terima itu dari Lukas, dari Markus, dari Matius. Yang dari Yesus mana? Ada? Gak ada kan? Karena kitabmu memang palsu. Kitabmu bukan dari pengajaran Yesus. Kitabmu adalah hasil dari penyelidikan penulis-penulis kitabmu. Ya, jadi kamu harus belajar. Di grup kalian ini kamu babak belur. Namamu Haleluya, ya. Sementara kamu orang Indonesia. Kenapa kamu nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Halilintar. Udah kamu baca Al-Maidah 46 tuh. Kok lama banget? Saya kan tahu juga kamu nggak bisa baca Arab itu. Tapi kan udah ada terjemahannya kok. Nggak usah malu-malu lah ya. Makanya saran saya.
Anda tuh belajar bahasa Arab lah, ya kan. Kasihan kan nanti kalau kamu tuh di surga jumpa bidadari, ya kan. Pakai bahasa Arab tuh bidadarinya. Bidadarinya pakai bahasa Arab minta kamu cium, ya kan. Tak taunya kamu tonjok karena kamu kira dia minta ditonjok kan gitu, gara-gara salah komunikasi karena kamu nggak paham bahasa Arab, ya kan. Gagal jadinya kamu dapat bidadari. Makanya soal bahasa Alkitab saya, Anda jangan usik lah, karena itu kami itu karena umat Yesus itu cerdas, ya kan, bijak, makanya semua bahasa digunakan, ya kan. Beda dengan Anda diwajibkan bahasa Arab, Anda tidak tahu bahasa Arab, gimana coba Anda berhubungan intim nanti sama bidadari? Mas, cium saya, gitulah kata, ibaratnya kata bidadari pakai bahasa Arab lah, ya kan. Anda tonjok karena Anda kira dia minta ditonjok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa atainahul Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat ini sangat jelas, ya, di situ berbicara tentang Taurat, kitabnya Bani Israel, dan bercerita tentang Injil, wahyu yang diterima oleh Isa alaihissalam yang kemudian diajarkan kepada Bani Israel. Bukan bercerita tentang gospel, enggak bercerita tentang perjanjian lama, perjanjian baru, kitabnya orang Kristen, enggak. Jadi kamu pede-pedean aja, karena kamu tidak memahami Quran, kamu ngambil terjemahannya, kemudian kamu anggap bahwa yang dimaksud Injil di situ adalah kitabmu. Padahal kata Injil di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil, itu ngambilnya dari terjemahan Quran, ambilnya dari Al-Quran. Kalau bahasa original teksnya kitabmu itu Biblos atau Evangelion. Jadi kamu harus belajar. Ya, kamu nggak usah loncat mengenai surga, menggunakan bahasa Arab dan seterusnya. Buktikan aja dulu kitabmu itu asli. Ayo. Yesus menggunakan bahasa Aramaik di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kamu katakan, oh tidak, bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional. Nah sekarang, gospel yang asli itu telah hilang. Sehingga jika kau mau mencari di kolong langit manapun di dunia ini, pasti kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Paham? Makanya saya katakan, kasihan kali lah kau. Beragama tapi kitabnya palsu. Namanya haleluya. Seakan-akan orang Yahudi, padahal dia orang Indonesia asli. Ngapa ndak pakai nama Halilintar? Nggak usah Anda itu pakai suara ngegas-ngegas, santai aja Anda itu. Anda pura-pura ketawa, ya kan, padahal Anda tuh menutupi kebodohan Anda. Udah, itu ayat Al-Maidah itu kan sangat jelas itu. Apa iya ayat yang sudah jelas perintah juga harus ditafsir-tafsir dengan seenak undel Anda hanya karena tidak sesuai dengan kemauan otak Anda? Kan tidak juga. Jadi tafsir itu, jika Anda itu susah memahaminya, keluarlah jurus tafsir, kan gitu. Itu ayat kan sangat jelas. Contoh, Anda selama ini kan mencari-cari jalan lurus, kan? Itu perintah Allah SWT tuh. Jalan lurus di mana? Di Alkitab, kan? Jadi nggak usah deh jadi munafik, ya kan? Dan satu lagi Anda mengatakan untuk membenarkan Alkitab dari Al-Quran. Oh, Anda kebalik-balik itu fitnahnya itu. Karena Alkitab saya itu tidak pernah seayat sekalimat pun mengatakan Islam, ya kan? Tidak pernah juga Alkitab saya itu berkata sepatah kata pun Muhammad, ya kan? Tapi kalau Al-Quran Anda jelas Nasrani, ya kan? Alkitab, Injil, Musa, semua, ya kan?
Jadi Anda itu gak usah pura-pura. Padahal, aduh. Kamu nggak usah nangis. Di ayat Al-Maidah itu gak ada menyinggung gospel. Tidak menyinggung kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil. Dan kami iringkan jejak nabi-nabi Bani Israel. Ayo, kitabmu itu nabi-nabi yang tulis ya. Lukas itu Nabi Lukas yang nulis. Markus itu Nabi Markus. Paulus Nabi Markus, anak Nabi Paulus. Di ayat itu jelas dikatakan wa kafaina ala atharihim. Ya, itu maksudnya apa? Bahwa sebelum Nabi Isa atau Yesus itu telah diiringkan, telah diberikan, telah diutus ya beberapa nabi dari Bani Israel. Hai, dan penulis-penulis kitabmu bukan daripada bukan nabi-nabi. Lalu kemudian dikatakan bi Isa, terus katakan Ibnu Maryam musaddiqal lima baina yaday minat Taurat, dan membenarkan kitab sebelumnya. Apakah salah ketika Yesus datang dia mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah, bahkan kedatangannya adalah mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah untuk kembali kepada hukum Torah. Makanya dikatakan aku diutus hanya, ngerti enggak kata hanya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya domba-domba hilang itu adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah. Kepada mereka lah Yesus diutus. Makanya dikatakan hanya, bukan kepada kamu yang namanya halilintar tapi menggunakan nama Bani Israel seakan-akan supaya orang itu nganggap, wah ini adalah Bani Israel, ini adalah Yudaism, ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Namamu aja haleluya. Itu artinya kamu sudah memalsukan identitas dirimu sendiri kan? Nah, ketika Al-Quran dibacakan menggunakan original teksnya, kamu nangis. Kenapa kamu iri? Karena kitabmu itu sudah tidak memiliki original teks, karena memang sudah palsu, hanya terjemahan. Kan gitu. Kalau Al-Quran original teksnya lengkap, kamu nggak bisa ngibul mengenai Al-Quran ini. Lalu kemudian dikatakan wa atainahul Injil, ya. Lalu kemudian kami beri petunjuk dan cahaya. Dikatakan situ pihudan wan nur, dan cahaya. Kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Dengan siapa? Dengan pengikut-pengikutnya. Lalu kemudian dikatakan di ayat ini wa mau'izatal lil muttaqin. Ya, dan dikatakan bahwa ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Mereka yang ikut kepada Yesus, mereka yang taat kepada Yesus. Kristen di mana? Apakah Kristen itu taat kepada Yesus? Tidak. Kristen itu ingkar terhadap Yesus. Ya, kamu itu bukan pengikut Yesus, kamu itu pentuhan Yesus. Sementara Yesus mengajarkan supaya mentuhankan Allah saja. Kristen nongol, mentuhankan Yesus. Lalu kemudian mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Hai. Jadi kalau kamu ingin beriman, berimanlah dengan benar. Ya. Sekarang kitabmu itu sudah tidak ada, kehilangan arah dia kitab kau itu. Tidak ada original teksnya, tidak ada aslinya lagi. Hanya terjemahan demi terjemahan aja yang kamu punya. Ya. Di dalam sebuah buku ya, Stefan Lex kalau nggak salah, itu Inspirasi dan Kanon Kitab Suci yang diterbitkan di Yogyakarta tahun 92. Dia katakan gini, di seluruh dunia tidak usah dicari teks asli gospel atau Alkitab atau Bible. Kenapa? Sebab teks itu memang sudah tidak ada. Yang kita miliki sekarang ini adalah salinan-salinan dari salinan-salinan terdahulu. Dan di antara bermacam-macam salinan yang kita miliki itu terdapat cukup banyak perbedaan. Dan itu terbukti kok. Apa yang dikatakan oleh pakar biologi, pakar Biblika Katolik ini, ya Stefan Leck ini, saya pernah baca literalnya bahwa gospel itu sudah tidak punya original teks, karena memang gospel itu hanya berasal daripada salinan-salinan. Nah, makanya di dalam salinan-salinan itu tercampur aduk banyak perbedaan, dan itu bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau kau nangis, nangis aja dengan alunan nada yang indah gitu loh. Bos, di sini mau debat, ya kan? Bukan mau dengar-dengar lantunan Anda. Makanya saya katakan tadi, posisi debat aja kalian tuh nggak paham, tahu nggak? Nggak paham.
Makanya Anda itu berdebat ya kan, tapi Anda sosok buat lantun-lantun, padahal ujung-ujungnya nanti Anda ke bahasa Indonesia juga kan. Menurut Anda itu mubazir tidak? Jadi jangan sok lebih acting lah gitu ya kan. Padahal yang sederhana aja Anda tidak paham. Haleluya, haleluya. Aduh. Tidak usah nangis. Saya maklum kok. Kamu iri, kamu cemburu, sakit hati. Karena Al-Quran masih utuh sampai hari ini. Original teks kitabnya umat Islam itu utuh sampai hari ini. Sementara pakar-pakar Bible ya, yang notabene profesor seperti misalnya Pendeta David ya, dia katakan gini, persoalan yang biasa ditanya apakah naskah-naskah asli gospel masih ada hingga kini? Jawabannya tidak. Naskah-naskah asli di atas papirus dan bahan-bahan lain yang mudah rusak semuanya telah lama hilang. Hai, itu diucapkan oleh Pendeta David Jeffen, New York Bible Secrets. Jadi kamu harus paham bahwa kitabmu itu memang palsu, tidak asli. Kalau Al-Quran saya bacakan original teksnya untuk menunjukkan kepada kamu bahwa apa yang saya terangkan itu sungguh berasal daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu akui itu adalah firman Allah, urusan lo. Kamu tidak akui itu adalah firman Allah, ya derita lo. Yang pasti umat Islam mengkitabkan kitab yang asli dari junjungannya. Nah sekarang junjunganmu Yesus, mana kitab yang Yesus ajarkan? Sementara Yesus di dalam kitab yang dituliskan oleh pengarang-pengarang kitabmu, yaitu wartawan surat kabar Robe, dia mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil. Yesus adalah guru. Sebagai guru tentu dia punya kurikulum pengajaran. Karena dia punya kurikulum pengajaran, tentu dia memiliki sub-sub materi ajaran. Nah, sub-sub materi ajaran kurikulumnya itu mana? Nggak ada kan? Yang kamu terima ajaran Lukas, yang kamu terima ajaran Markus, yang kamu terima ajaran Paulus. Emang mereka nabi? Yang nabi kan Yesus, yang rasul kan Yesus, yang utusan Allah kan Yesus. Loh kok kitab mereka yang kamu imani? Nah, wajar kemudian jika kamu sakit hati, iri, dengki, sirik terhadap kitabnya umat Islam. Ya, saya maklumi itu. Saya pahami itu. Saya sangat sadar itu. Bahwa kelemahan-kelemahan yang kalian miliki, kalian mencoba untuk menutupinya dengan ingin menyamakan Al-Quran dengan kitab kalian. Gak bisa dong. Al-Quran kalamullah. Sementara kitabmu hanya tulisan wartawan-wartawan. Yang hidup ya masa-masa itu, masa-masa di mana mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Paham sampai sini? Haleluya, halilintar. Jika Alkitab saya bukan Al-Quran dan Injil, apakah Injil dan Taurat itu ada di Al-Quranmu? Aduh, gayamu itulah. Bos, Anda kalau mau debat itu, bos, udah. Jika Anda tidak mengakui Alkitab saya, dan saya juga tidak mengakui Al-Quran Anda, apa gunanya Anda debat, bos? Paham tidak Anda itu? Jika Anda itu cerdas, ya kan, bantah dengan isinya, bukan buat asumsi liar. Masa Alkitab saya Anda tuduh palsu? Kalau saya tuduh Al-Quran Anda palsu gimana? Hah? Coba jawab. Jadi jangan seenak undel gitu loh, jangan seenak congor kita itu ngomong, ya kan. Halilintar. Ya, jadi kalau kamu itu mengimani, percaya, menunjukkan Al-Maidah sebagai pembenaran kitabmu, seakan-akan kamu percaya surah Al-Maidah ayat 46 itu menerangkan tentang Taurat, menerangkan tentang Injil. Lah, kamu jangan lupa Al-Quran itu juga menjelaskan bagaimana keadaan kitab-kitab itu kemudian. Ya, di dalam surah Al-An'am ya, kalau saya tidak salah ingat ayat 91, di situ orang-orang Indonesia memahami ayat itu dengan bunyi seperti ini. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya tatkala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah siapa yang menurunkan Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia.
Lalu kemudian kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui. Paham? Di ayat ini jelas bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ada yang disembunyikan. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Lalu kemudian jika kau itu mengakui Al-Maidah, harusnya kamu akui juga bahwa Al-Quran itu menerangkan bahwa ahli kitab itu gemar sekali merubah-rubah firman Tuhan. Ya, bahkan di dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel secara tidak sah, Ulangan, di situ Musa menerangkan, sedangkan aku masih hidup bersama dengan kamu, kalian sudah menunjukkan kedegilanmu, kalian sudah melanggar aturan Tuhan, kalian memperlihatkan tegar tengkukmu terhadap perintah Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Musa loh yang mengatakan seperti itu. Jadi wajar kemudian ketika Injil yang diberikan Allah kepada Yesus itu diobrak-abrik oleh Bani Israel. Makanya kamu coba berpikir deh. Kamu akui Yesus datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel percaya Injil? Enggak kan? Nah, itu bukti bahwa orang yang menjadi objek datangnya kitab Injil saja itu tidak mengimani Injil itu. Bagaimana mungkin Kristen yang bukan dari Bani Israel, ajaran yang bukan dari Timur Tengah, mengaku bahwa mereka punya Injil yang asli? Itu adalah kekonyolan. Makanya kamu berpikirlah, ya, gunakan akal sehatmu. Tadi kamu menghujat sahabat-sahabat Muslim yang menggunakan original teks Al-Quran. Kamu katakan itu pembodohan, itu mubasir, karena kelak nanti juga kamu akan menerjemahkan. Itu cara pandang yang sesat. Al-Quran itu harus selalu dijaga gitu loh. Sebagaimana apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahwa kamilah yang mewahyukan, sesungguhnya kami pula yang benar-benar akan memeliharanya. Surah Al-Hajj ayat 9. Jadi kamu jangan sepelekan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran tentang original teksnya. Maka di dalam Al-Baqarah ayat 79, maka celaka besarlah bagi orang-orang yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah, karena mereka tidak memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Itu Al-Quran sudah menerangkan itu. Kalau kau menggunakan Al-Maidah bahwa Injil itu adalah petunjuk, tapi itu petunjuk untuk Bani Israel, mereka yang bertakwa, bukan kepada Kristen yang bukan Bani Israel, tapi Bani Paulus atau Bani Kristen yang berasal dari Eropa. Bukan. Kalau kamu mengimani surah Al-Maidah yang mengatakan kitabnya Yesus atau wahyu yang diberikan Allah kepada Yesus itu sebagai petunjuk, maka kamu pun harus mengimani Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang Kristen yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini adalah dari Allah. Ya, paham? Berarti sudah sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran kecelakaan bagi orang Kristen, bagi ahli kitab yang menuliskan kitab gospel dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya, paham kamu? Bos, jangan terlalu munafik, bos. Ya, jelas kok Taurat, Injil itu Alkitab saya. Makanya di Al-Quran kamu pun ada kata Nasrani. Paham tidak? Ada kata pendeta, ahli kitab. Paham tidak? Jadi Anda itu benar-benar aneh gitu. Anda berusaha mati-matian, ya kan? Anda benar-benar berusaha mati-matian untuk melawan pernyataan Allah SWT-mu. Makanya sangat miris sebenarnya cara pikir Anda itu semua. Aduh, kepedean kali. Taurat itu kitabnya Bani Israel. Injil itu kitabnya Bani Israel. Ya, perbedaannya kemudian Taurat itu kata Musa bahwa selama dia masih hidup, Musa sudah membuktikan bahwa Bani Israel yang Musa merdekakan dari perbudakan Mesir sudah memperlihatkan pembangkangannya. Apalagi pada masa Yesus.
Maka kemudian ketika Bani Israel itu meninggalkan hukum Taurat, Yesus diutus oleh Allah untuk kembali mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, itulah yang disebut dengan Injil. Nah, bagaimana dengan kitabnya Kristen? Itu bukan Taurat, juga bukan Injil. Ya, ajarannya kitabnya orang Kristen itu adalah tulisan orang-orang yang tidak dikenal, seperti Lukas, Markus. Itu bukan orang yang dikenal oleh Yesus. Paulus itu orang-orang yang tidak pernah dikenal oleh Yesus, termasuk penulis kitab Wahyu, termasuk penulis kitab penulis kitab Matius. Itu semua bukan murid Yesus. Dan yang perlu kamu pahami, yang dituangkan di dalam Al-Quran, Taurat itu kitabnya Musa, Injil itu kitabnya Isa, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Markus, bukan surah-surah Paulus yang dimaksud Quran itu. Makanya kamu belajar lagi. Terus kamu mengaku ahli kitab. Lu bukan ahli kitab, lu ahli mimpi. Terus kamu mengaku kami adalah Nasrani. Lu bukan Nasrani, lu Kristiani, beda. Nasrani itu adalah orang-orang yang berasal dari Nazaret, pengikut Isa. Lu bukan dari Nazaret. Ya, kamu itu dari Taman Lawang. Maaf ya, hari ini kan hari Ahad ya, hari happy. Jadi harus banyak bercanda. Apalagi menghadapi kalian di grup kalian ini, kalian sampai babak belur begini kan, ya ini sebagai motivasi buat kalian untuk belajar. Apalagi di sini ada Periuk Gosong yang senantiasa teriak, jangan balas PM-nya Zulkifli, jangan balas PM-nya Zulkifli. Nanti apa yang kalian sampaikan melalui VM diketahui dunia, karena apa yang kalian sampaikan lewat VM itu adalah palsu semua, nggak ada kebenarannya, hanya asumsi-asumsi dan doktrin-doktrin gereja aja. Ini di grup kalian, grup apologet Kristen, ya. Masa sih kalian tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kitabnya Kristen itu asli? Ya, jadi apa yang kamu utarakan bahwa kalian itu Nasrani disebut dalam Al-Quran, kamu salah. Nasrani yang disebut dalam Al-Quran itu adalah pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa, bukan Kristen. Kristen itu datangnya dari Eropa, di bawah panci penjajahan Kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea. Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi agamamu itu pusatnya di mana? Bukan di Timur Tengah, di Eropa sana. Karena memang asalnya dari sana. Harusnya kamu berpikir, kalau Kristen itu ajaran Yesus, maka yang mengajarkan Kristen sampai hari ini, ya, itu adalah Yudaism, orang-orang Yahudi. Faktanya, kamu sekarang ke Yerusalem tanya siapa itu Yesus, di antara jutaan manusia di sana, yang kenal Yesus itu paling 2 ekor, 3 ekor, paling. Yesus siapa? Kata orang-orang sana. Kalau ada yang mengatakan dia anak Allah, hah? Siapa sih? Pasti nggak dikenal di sana. Jadi kamu harus paham, kitabmu itu palsu. Tidak ada lagi original teksnya. Kalaupun ada original teksnya, tidak nyambung kepada pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan Injil, kitabmu gospel, ya. Itu tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal. Tulisan-tulisan Lukas, ya, Theophilus yang mulia. Aku melihat, aku menyaksikan banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Karena itu saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Iya kan? Jadi Lukas itu menulis berdasarkan hasil penyelidikan, bukan Injil yang dia tulis. Makanya kamu, ya, kebakaran jenggot. Saya sarankan nama kamu itu jangan pakai haleluya, pakailah halilintar, itu lebih terhormat. Bos, kalau mau debat itu bos, pakai otak Anda sendiri, ya. Tidak perlu profesor ini itu jika perlu mereka aja suruh ngadapin saya debat gitu loh. Sekarang kan yang debat saya dengan Anda, berarti otakmu gunakan melawan saya debat, gitu loh. Makanya saya katakan kamu ini sebenarnya, aduh, gimana ya? Nanti kalau dibilangin, Anda mungkin merasa dihina ya kan? Padahal bukan. Ya sudah kalau gitu, kalau kamu ingin mengajarkan Yesus itu Tuhan,
Jangan kau pakai otaknya Paulus. Ya, kalau perlu Paulus saja kau suruh debat dengan saya untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, untuk membuktikan bahwa Kristen itu ajaran benar, untuk membuktikan bahwa kitabmu itu kitab asli, kan gitu. Ya, justru kamu semakin komentar, semakin kamu kesurupan kelihatannya. Kamu ingin menyembunyikan semua kebenaran. Kamu ingin apa yang kamu kabarkan itu adalah yang benar dan orang-orang di luar sana itu salah. Aduh, tuh coba lihat pesorak-pesorakmu tuh. Pesorak kan kamu juga pesorak, sama aja kan. Nah, tuh coba lihat teman-teman kamu, ya, melarang kamu VN. Dengarkan mereka tuh. Takut apa yang kamu sampaikan yang isinya hanya bualan, asumsi, saya perdengarkan ke dunia. Karena pasti akan saya share kemana-mana apa yang kamu sampaikan ini. Biar orang di luar sana itu sadar bahwa ternyata, ya, selama ini belum pernah menemukan debater dari Kristen yang memiliki ilmu yang bisa mematahkan setiap paparan-paparan yang saya jabarkan, baik itu bersumber daripada kitabmu sendiri maupun dari Al-Quran. Sedikit buat kamu ya, kaitannya dengan kepediannya kamu tadi mengatakan gospel, itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 46. Itu kalau kamu imani ayat itu, kamu juga harus mengimani ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keterbatasan kitab Taurat dan keterbatasan Injil. Paham? Nih saya bacakan pemahaman orang Indonesia terhadap kalamullah, surah As-Sajdah ayat 23. Dan kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi bukan petunjuk bagi Kristen, bukan. Lalu kemudian di dalam As-Zuhruf ayat 59. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel. Jadi Yesus untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Company, bukan untuk Bani Kristen, bukan. Jadi kamu belajar lagi. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Di dalam surah At-Tariq, ya, At-Takwir maksud saya, ayat 27, Allah menerangkan yang kemudian dipahami oleh penerjemah Indonesia, dan tiadalah Al-Quran itu melainkan pengajar untuk semesta alam. Untuk semesta alam. Taurat sudah dikatakan dalam surah As-Sajdah, ya, bahwa hanya untuk Bani Israel. Injil dikatakan dalam As-Zukhruf ayat 59 hanya untuk Bani Israel. Al-Quran di dalam At-Takwir ayat 27 dijelaskan untuk semesta alam. Paham ya? Jadi saya maha memaklumi maksud saya ketika kitabmu hanya terjemahan-terjemahan, karena memang kitab itu yang aslinya hanya untuk Bani Israel. Kamu hanya pemakan remah-remah yang mengambil terjemahan-terjemahan dari salinan-salinan, catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang menyusun untuk Teopolius, yang menyusun untuk orang di Roma, yang menyusun untuk orang di Galatia, ya, Efesus dan seterusnya, bukan untuk semesta alam. Jadi kamu belajar lagi lah, ya. Saya katakan dengan tegas kepada Anda, kitabnya Yesus, ajarannya Yesus, firman Allah yang diterima oleh Yesus bukanlah kitabmu. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Markus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Matius. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes. Apatah lagi mengajarkan surah-surah Paulus. Pahami itu, camkan baik-baik perkataan saya. Yang Yesus ajarkan adalah Injil. Apa itu? Wahyu dari Allah yang diterimanya, yang diajarkannya kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kristen. Paham? Aneh benar kamu ini orang. Ngotot kamu itu, kok kamu itu yang lebih tahu gitu ya Alkitab saya gitu. Aduh. Bos, kalau mau debat tuh buat pakai akal sehat kamu, bos, ya. Kok kamu itu sepertinya gitu, seolah-olah udah lebih tahu gitu Alkitab saya. Al-Quranmu aja, bos, ya. Al-Quranmu pelajari, ya kan. Makanya saya bilang tadi, satu kata aja kamu coba kritik ayat Alkitab saya, sama aja kamu tuh lagi bentrok sama Allah SWT Anda. Makanya simple loh, kalau melawan debat Islam itu simple banget. Kecuali itu tadi Anda hilangkan, ya boleh lah. Ini kan
Al-Maidah 46 tuh ada. Apa Anda nggak malu gitu? Keluar-keluar, oh Alkitab palsu, ya kan? Oh, Alkitab nggak asli lagi, ya kan? Itu pernyataan Anda. Pernyataan Allah SWT malah sebaliknya kan, membenarkan Alkitab saya. Iri lu. Oh iya, kamu harus paham bahwa saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Ya, saya lebih paham kitabmu daripada kamu dan hampir seluruh pendetamu bahkan. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Ya, makanya coba lihat satu grup ini. Histeris kan? Melarang kamu VN. Kenapa? Dia tahu kamu akan jongkok gitu loh. Saya bukan sombong, tidak. Tapi ini pelajaran buat kalian agar berhenti mengajarkan misi kekristenan terhadap orang-orang yang sudah beragama. Paham? Saatnya kalian tahu bahwa umat Islam lebih paham kitab kalian daripada kalian yang hanya menelan doktrin dari mimbar gereja. Ngerti? Saya belajar Kristen dari kitabnya. Kamu belajar Kristen dari mimbar gereja. Ayo, saya mengajarkan, saya menjabarkan, saya mengupas tanpa perpuluhan. Kalian dibayar, kalian membayar. Kalau saya mah gratis. Makanya kamu sakit hati, ya kan? Kamu mengatakan, Al-Maidah mengatakan bahwa kitab kami itu terjaga. Oh, kamu salah. Kitab yang dimaksud di situ tidak terjaga, tetapi mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Tentang terjaga atau tidaknya, itu sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Ya, kecelakaan besarlah bagi ahli kitab yang telah merubah-rubah firman Tuhan, menuliskan sesuatu yang bukan firman Tuhan, kemudian mereka katakan itu adalah dari Tuhan. Kamu harus banyak belajar. Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Siapa yang dimaksud di situ? Ayo, Kristen yang dimaksud di situ, yang menulis gospel maksudnya dengan tangan mereka sendiri, itu Kristen. Terjemahan-terjemahan yang mereka ambil dari salinan-salinan yang tidak jelas itulah yang dimaksud. Lalu kemudian kalian katakan ini dari Allah. Kecelakaan besarlah. Tahu nggak kecelakaan besar itu apa? Neraka, coy, neraka. Makanya kamu sadar, ya, kalau kamu sudah mengakui bahwa ketidakberdayaanmu sehingga kamu tidak mau kitabmu itu dibahas, kamu salah. Harus saya bahas kitabmu supaya kamu sadar bahwa kitabmu itu bukan firman Tuhan. Sabda Yesus pun bukan. Ngerti? Bos, percuma Anda itu panjang lebar udah mirip seperti di mana ini ya. Udah seperti ceramah ya kan. Udah saya katakan, bos, percuma kamu menyangkal ya kan. Semakin kamu sangkal kebenaran Alkitab saya menikmati sebenarnya perdebatan Anda itu dengan Allah SWT-mu. Karena yang bentrok selisih pemahaman itu Anda dengan pernyataan Allah SWT Anda, bukan saya. Makanya Anda tidak perlu kor-kor Injilmu palsu. Mimpi lu, mimpi, tahu tidak? Alkitab ini ada saya pegang. Kok Anda di luar daripada itu merasa paling tahu Alkitab saya? Mimpi lu, cara logika Anda berdiskusi aja, berdebat aja udah nol, paham? Nol sama sekali. Anda itu takut, ya kan? Anda sangat takut isi Alkitab saya, sehingga Anda otak-atik di luarnya dengan istilah palsulah, ya kan? Di mana logika Anda berpikir, bos? Udahlah, kalau tidak Anda hilangkan dulu itu Al-Maidah 46, baru bisa lah ya kan Anda bicara keluar-keluar. Jadi supaya tidak langsung ketahuan kalau kamu itu ibaratnya munafik gitu loh. Kan aneh kan? Kamu keluar Injil palsu, Alkitab palsu ya kan. Allah SWT kamu mengatakan kebenaran Alkitab saya. Cahaya terang, ya kan? Jadi Anda itu bos yang stop berasumsi liar, ya kan? Berhentilah berasumsi liar, bos. Yang kamu pegang itu terjemahan gospel. Bukan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran, nama lain daripada Taurat, nama lain daripada Injil. Yang kamu pegang itu terjemahan gospel. Gospel itu adalah catatan-catatan orang-orang yang tidak dikenal, seperti Lukas, Markus, Paulus. Paham? Sementara yang dikatakan Alkitab itu adalah Taurat,
Injil, Zabur, Al-Quran. Itu yang disebut dengan Alkitab. Apa itu? Firman Allah. Nah, kitabmu, apakah tulisan Lukas itu firman Allah? Bukan. Apakah tulisan Markus itu firman Allah? Bukan. Surat-surat Paulus firman Allah? Bukan. Ya, itu hanya tulisan-tulisan dari orang-orang yang gemar menulis. Andai saja Hairil Anwar hidup di masa itu dan menulis, maka tulisannya pun kamu jadikan sebagai firman Tuhan. Jadi ketika kamu mengatakan, saya asik melihat perbuatanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu hanya mengambil ayat itu, dan ayat itu tidak menjelaskan tentang kitabnya orang Kristen. Ayat Al-Maidah itu menerangkan tentang ajaran Yesus. Lah, ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Aduh, kalian lucu deh. Lucu banget. Dan saya puas karena di grup kalian ini kalian jadi es cendol kubuat. Kata Bang Luga, kalian itu lontong sayur katanya. Hai. Semakin lucu kamu itu. Bicara Bani Israel. Ya memang benar kan? Bukan Bani Arab. Jadi coba deh kamu putar ulang komen kamu itu, ya kan? Komen kamu itu sendiri udah saling bontrok, tahu tidak? Makanya gunakan akal sehat Anda, bos. Gunakan, ya. Dan kamu berkata begini, kepedean, kan kamu katakan saya kepedean. Wajar saya pede gitu loh, ya kan? Namanya ibarat kata umumnya kan agama saya, Alkitab saya duluan dari ajaran Anda. Maaf cakap nih, ajaran Anda kan baru kemarin. Justru Anda yang kepedean mengklaim sesuatu, sementara ajaran Anda baru kemarin sore, bos. Makanya saya katakan tadi, Anda itu yang terlalu kepedean. Anda yang baru datang, Anda mengklaim. Logikamu di mana, Mas? Ya, coba. Nah kan jelas, Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Kan jelas, memang bukan untuk orang Arab. Ya. Untuk orang Arab, untuk semesta alam itu adalah Al-Quran. Kalau Taurat, spesial untuk Bani Israel. Kalau Injil, spesial untuk Bani Israel. Ya, Yeremia 31 ayat 33, aku akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jelas kan? Tidak ada di situ Bani Company, Bani Kristen, nggak ada. Ya, paham? Lalu kemudian, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 murid aslinya, bukan pengarang-pengarang kitab gospel, tetapi kepada murid aslinya. Yesus berpesan kepada ke-12 murid aslinya, janganlah engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Paham kan? Nah, jadi Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Gospel untuk Bani Company, untuk Bani Kristen, untuk Bani Eropa. Itu pun sudah banyak yang meninggalkan. Ya, saat-saat ini lagi menjamur, lagi booming-boomingnya orang-orang meninggalkan gospel karena mereka tidak lagi percaya terhadap karangan-karangan itu, karena bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan perkembangan zaman umat manusia. Mereka rata-rata sekarang lagi rame-ramenya mempercayai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya tegaskan kepadamu, Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Al-Quran untuk semesta alam. Itu tertuang di dalam Al-Quran. Dan itu juga tertuang di dalam kitab yang kalian ambil dari Bani Israel. Paham? Bos, kalian itu terlalu sering itu bawa-bawakan Paulus, ya kan? Ada apa dengan Paulus, bos? Udah. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil jika ada Muhammadmu, Nabi Muhammadmu, Abla SWT-mu berani memfitnah Paulus. Coba. Jangan ya. Anda ini umat Abla SWT berani memfitnah si Paulus, sementara Abla SWT-mu dan Muhammadmu tidak berani memfitnah Paulus. Apa ada Muhammad atau Allah SWT berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Paulus itu adalah pendusta? Apa ada? Kan tidak ada. Jadi Anda ini sudah mengangkangi Allah SWT kamu sendiri sebenarnya. Serius. Makanya Anda itu jangan keluar komen tuh kalau nggak pakai otak gitu. Coba dipikir dulu gitu kan. Jangan selalu fitnah tapi tidak ada bukti gitu.
Tidak ada yang memfitnah Paulus. Itu fakta. Paulus bukan murid Yesus. Paulus bukan utusan Yesus. Yang mengaku sebagai rasul dia sendiri. Ayo, siapa Paulus menurut Yesus? Pasti kamu pelangap-pelongo, kamu nggak bisa jawab. Ayo, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabanmu? Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus. Kata siapa? Kata Paulus sendiri. Di mana Paulus katakan itu? Di kisah para rasul. Bagaimana kronologisnya? Pada saat dia rebah ke tanah, dia mendengarkan suara dari langit. Nah, apa suara yang didengar itu siapa? Paulus bertanya, siapakah kau Tuhan? Lantas suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Ha 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 ha. Jadi, aduh, hari ini saya puas ya, teman-teman Kristen. Tapi mohon maaf, itu bukan semacam hinaan atau hujatan, enggak. Ini sekedar intermezzo supaya kalian itu sadar. Ya, mumpung ada kesempatan, jadilah pengikut Yesus. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, maka tentu Anda akan menjadi Muslim. Ya, kenapa? Karena Yesus itu menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dah selesai. Hidup kekal itu, satu, mengenal Allah satu-satunya yang benar. Apakah Islam mengakui itu? Yes. Dua, mengenal Yesus yang Engkau utus. Apakah Islam mengakui itu? Yes. Berarti Islam memperoleh hidup yang kekal. Kristen gimana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak. Kamu salah, Yesus. Bukan Allah satu-satunya Allah yang benar. Lu sebagai anaknya, lu sebagai utusannya juga adalah Allah yang benar. Berarti kamu salah dengan mengatakan satu-satunya. Harus mengatakan tiga-tiganya. Karena sang burung merpati juga masuk dalam lingkaran ketuhanan Bapa atau Theos gitu. Jadi saya kira kita sudahi aja ya. Saya kasihan sama sahabat yang lain udah pada panik ya, teriak-teriak, jangan kamu balas WN Zulkifli. Kenapa? Karena kamu dengan membalasnya kamu mempermalukan kita. Kenapa? Karena isi VN-mu itu semuanya hanya doktrin. Karena isi VN-mu itu semuanya hanya alasan jawaban-jawaban kepepet. Jangan kau balas VN-nya Zulkifli. Pendeta-pendeta aja kabur dari dia, apalagi kamu. Aduh, halilintar. Bos, tidak perlu teriak-teriak. Jika Anda merasa Al-Baqarah 79 itu, ya kan, menjadi bukti seolah-olah Alkitab saya itu tidak benar, ya sudah, kamu lagas saja dengan Al-Maidah 46. Kan ayat Anda yang bentrok kan? Gimana sih kamu ini? Makanya saya bilang, coba Anda laga dulu Al-Maidah 46 sama yang 79 yang kamu katakan tadi. Biar kamu tahu berarti yang kontradiksi ayat siapa? Ayat Anda kan, bukan ayat saya. Makanya bos, pikir. Gunakan akal sehat itu, jangan akal sesat. Ya, gunakan akal sehat Anda itu. Makanya jika ada sesuatu yang coba menyerang, katakanlah mengkritik, ya kan, Alkitab saya dari Al-Quran kamu, makanya lagakan saja sama Al-Maidah 46. Kenapa mereka bisa bentrok? Urusan Anda dengan aplikasi Anda. Clear. Oh iya, satu lagi mas. Mana itu tadi dalil yang saya minta itu, bahwasannya kamu itu memfitnah Paulus itu? Tunjukkan dong. Jangan cuma koar-koar. Nanti Anda itu saya anggap recehan gitu, kalau hanya koar-koar gitu, menuduh, selalu menuduh tanpa bukti, itu namanya recehan, asumsi. Apalagi seperti kamu tadi sosok ngaku, saya lebih paham Alkitab kamu. Kalau kamu paham Alkitab saya, kamu pasti udah menyembah Tuhan Yesus. Dusta kamu itu bos sudah saya kantongin, dustamu itu, aduh. Oh, itu karena kamu memiliki pemahaman yang seupil. Al-Maidah itu bercerita tentang isi daripada firman Allah kepada Nabi Isa, bahwa Allah memfirmankan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Itu isi Injil. Nah, yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu adalah kelakuan orang-orang yang merubah-rubah
ajaran Yesus itu. Paham? Makanya kamu tidak mampu menunjukkan kitab aslinya mana. Kenapa? Karena apa yang dituangkan surah Al-Baqarah ayat 79 itu adalah benar adanya. Maka ketika kita cari mana ajaran Yesus, kamu akan menunjukkan ajaran Lukas. Yang kamu tunjukkan ajaran Markus. Yang kamu tunjukkan ajaran Paulus. Yang kamu tunjukkan ajaran mimbar gereja. Sementara yang diminta adalah ajaran Yesus. Kamu tidak mampu. Kenapa? Karena apa yang dituangkan di dalam Al-Quran itu mutlak adanya, benar adanya, tidak bisa diragukan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis gospel dengan tangannya mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Ya, neraka jahanamlah bagi mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau surah Al-Maidah itu menerangkan tentang firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi yang diwahyukan di sini adalah firman Allah yang kemudian menjadi pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang kafir, yang kufur. Itu aja sudah jelas kok. Ya. Jadi yang dikatakan di sini adalah muatan daripada kitab itu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi itu adalah muatannya benar, mutlak adanya, karena itu adalah kalamullah. Tetapi bercerita tentang kitabmu yang gospel itu, itulah yang dituangkan di dalam surah Al-Baqarah yang dikatakan bahwa yang dituliskan oleh tangan-tangan penulis gospel itulah merupakan ancaman Allah kepada mereka yang telah menulis kitab terjemahan itu, dengan Allah katakan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis. Nah, tuh, yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan gospel itu dari Allah. Paham sampai di situ? Ngerti nggak? Bos, kami itu depannya kok semakin ngawur ya. Masalah negara, ini kan masalah Israel. Israel ini kan masalah negara. Anda gimana ya? Apakah Anda tidak pernah baca Al-Quran Anda? Jika Anda bicara seperti itu, ya, Nabi Muhammad pun tidak pantas Anda jadikan Nabi karena Anda orang Indonesia, paham? Makanya, aduh, logika Anda itu gimana ya? Makanya, bos, gunakan juga pernyataan Allah SWT itu Yunus 94. Jika Anda tidak paham kebenaran, makanya Anda itu bertanya kepada saya. Karena saya Kristen, ya kan? Saya yang punya Alkitab, gitu loh. Ya, bos ya? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami sampaikan kepadamu ini, wahai Muhammad, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Maksudnya di situ yang perlu kamu paham, ketika Rasulullah Muhammad SAW belum memahami kalau dirinya itu adalah seorang nabi, belum paham kalau kelak dia adalah seorang rasul, maka Allah mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang kami sampaikan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Karena kenapa? Kamu sudah saya sampaikan beritanya tentang kedatanganmu kepada mereka. Aku sudah katakan kepada Musa akan kedatanganmu. Aku sudah katakan kepada Daud akan kedatanganmu. Aku sudah sampaikan kepada Salomo akan kedatanganmu. Bahkan kepada Yesus pun aku sampaikan bahwa akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Bahkan kepada Yesus pun aku sudah katakan bahwa aku akan mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Wahai Muhammad, jika kamu masih ragu tentang itu, maka tanyakanlah kepada ahli kitab. Gitu. Lalu kemudian kamu merasa ahli kitab. Aduh, ahli mimpi iya.
Ahli sayur lontong oke. Itu sampean. Ahli kitab kok bahasa original kitabnya aja nggak ngerti. Wah, ahli kitab, kitabnya cuma terjemahan. Itu pun hasil revisian. Ahli kitab apaan loh? Aduh, ngakak gue. Hari ini ya sekali-sekali lah Zulkifli senang-senang, iya kan? Jangan tegang terus. Thank you bro. Ciut juga terakhirnya Anda itu. Anda buka itu rekaman Anda. Anda mengaku ya kan. Anda tadi udah ngomong itu seolah Paulus itu penipu. Makanya Anda tuduhkan saya itu pengikut Paulus. Bahkan saudara-saudara Anda tuh lalu sering tuh mau nuduh-nuduh Paulus tuh. Sekarang Anda katakan, mana ada saya tuduh fitnah Paulus. Pret lah. Macam anak kecil Anda itu bos kalau berdebat. Anda kira berlaku buat saya itu debat-debat receh macam anak kecil gitu? Udah sekarang Anda buktikan aja. Ada tidak dalil Allah SWT kamu berkata atau berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya Paulus itu adalah pembuat entah segala macam lah. Coba tunjukkan, gak usah banyak keluar-keluar deh kalau sama saya itu debat. Tunjukkan, karena yang ngeluarin statement itu kan Anda. Seolah-olah Paulus itu pendusta segala macam lah, ya kan? Ayo tunjukkan dalilnya. Kalau itu belum Anda tunjukkan, Anda minggir deh, minggir. Malu sendiri nanti kamu. Loh, kan saya katakan bahwa Allah tidak menyebut nama Paulus, tapi menyebut nama ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ya Paulus dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya Paulus itu, ya, yang kemudian kau katakan rasul, itu telah menghilangkan moral dan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena dia juga telah menyebarkan kerusakan dan menyebarkan pelanggaran ajaran Musa dan ajaran Yesus secara terang-terangan. Tidak hanya sebatas itu saja. Yang perlu kamu pahami, justru Paulus itu telah merusak sendi-sendi agama itu sendiri. Ya, jadi saya coba kamu lihat di dalam Ulangan 27 ayat 26 kalau saya tidak salah ingat. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Ya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu ancaman Allah. Bahkan Tuhan telah memberi peringatan kepada Musa dan bangsa Yahudi yang tidak melaksanakan hukum, juga mengancam dengan siksaan jika mereka tidak melaksanakannya. Baca di dalam Ulangan 28 ayat 56 sampai ayat 58 sampai ayat 62. Jika engkau tidak melakukan dengan setia kepada segala perkataan hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab ini, dan engkau tidak takut dengan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan akan menimpahkan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti untuk kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga sebagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis di dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dulu seperti bintang-bintang di langit yang banyak, karena engkau telah mendengarkan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bro, ini firman Tuhan yang kalian ambil dari kitabnya orang lain. Ya, itu membuktikan bahwa perintah ini terang supaya orang yang ada pada zaman itu tidak meninggalkan hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka, yaitu Torah. Barang siapa yang meninggalkan, dia dikutuk oleh Allah. Itu yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Ulangan 27 ayat 15, ya kalau nggak salah sampai ayat 20 atau sampai ayat 21, 2 dan 24 lah gitu ya. Di situ jelas dikatakan, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan seperti patungnya Yesus, atau patung tuangan seperti patungnya Yesus, suatu kekejian bagi Tuhan. Ya, buatan tangan seorang tukang yang mendirikan dengan sembunyi seperti yang ada di gereja. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Ya, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia. Kemudian terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda,
terkutuklah, 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 terkutuklah orang yang meninggalkan hukum Torah. Paham? Jadi hukum syariat yang senantiasa menyerukan nilai-nilai akhlak yang mulia kepada manusia, itu Tuhan wahyukan kepada manusia dalam bentuk hukum Torah kepada Bani Israel. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika Yesus itu datang, dia katakan apa? Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meninggalkan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghilangkan atau meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya untuk melengkapinya, untuk mencukupinya, untuk menyempurnakannya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit, selama belum lenyap bumi, satu iota atau satu pun yang paling terkecil tidak boleh dihilangkan dari hukum Tuhan sebelum semuanya terjadi. Nah, lalu kemudian ini nyata, ini adalah sikap yang tegas dari Allah, dan itu adalah sikap tegas dari utusan Allah bernama Yesus. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah masuk ke dalam pengajaran sang ahli kitab yang bernama Saulus? Katanya di dalam suratnya kepada orang Galilea di bab 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dan dari kutuk hukum Taurat. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Sadar bro, Paulus iki sopo? Kalau bukan pembohong, pendusta, kalau bukan iblis, dia itu siapa lagi coba? Penegasan Allah di dalam kitabnya Bani Israel, penegasan Isa atau Yesus dalam kitabnya Bani Israel, ya, yang kemudian diambil catatan-catatannya oleh pengarang kitab gospel, itu jelas menerangkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah sebelum langit ini lenyap, sebelum bumi ini lenyap. Ngerti kamu? Lalu kemudian dengan gagah-gagahannya sang Paulus, sang ahli kitab, yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya, celaka besarlah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah. Nah, ini Galatia ayat 13 ini firman Tuhan atau dari tangannya Paulus sendiri. Ya, Tuhan itu menginginkan supaya Bani Israel taat kepada hukum Torah, dan siapa yang meninggalkannya akan terkutuk. Lah iki sopo iki Paulus iki? Ya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, kata dia. Tetapi dia katakan siapapun yang tidak melakukan hukum Taurat, maka wajib dia meninggalkan segala-galanya. Bahkan Yesus yang mengatakan sunat itu wajib, dia katakan sunat itu haram. Allah itu satu-satunya Tuhan, dia katakan Yesus juga adalah Tuhan. Jadi Paulus itu pembohong, pendusta yang diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqqa. Sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Ngerti kamu sampai sini? Kalau tidak ngerti, lu mandi dulu. Kasihan banget tuh Islam. Pagi-pagi udah kesel omongan sendiri. Ngomong panjang, lebar, kali tinggi, isinya kosong, kepalanya kopong, ditabok, pak. Padahal itu masih pembahasan ringan ya. Muter-muter gak jelas, ditanyain apa, saltonya kemana, jungkil. Makanya bener bang, memang Islam itu badi jungkil. Betul, badi dlongsop, nyongsop itu loh. Jangan sampai kiamat pun, sampai ubannya itu berubah jadi pitak, jadi botak, tinggalkan bisa dia tunjukin ayatnya. Memang itu fitnah Islam aja. Mereka ini kan bani penfitnah. Islam itu ya, kalian Islam itu bani penfitnah. Ya, Allah aja kalian fitnah jadi apa? Lihat kelakuan kalian, gak punya aturan kayak gitu. Jangan, gak usah Allah dulu ya. Ini yang paling dasar dulu. Kalian ini menfitnah kata Nabi dan menghina kata Nabi. Nah, manusia berakhlak cabul, kayak ya itu yang kalian imani jadi Nabi itu. Kalian imani itu jadi Nabi, itu kan sudah menghujat kata Nabi ya kan. Nah ini aja udah gak beres, kalian tuh bani gak beres akal sehatnya. Coba cek dulu deh, isi kepala kalian tuh apa sebenarnya.
kopong apa cuman ada asumsi, fitnah, iman buta, apa akal sungsang itu kan. Waduh, enak ditabok pakai bagian, pakpok. Lari kemana kalian, Selam? Mau lari kemana? Bukan cuma memfitnah Nabi kalian aja ya, Allah pun kalian fitnah. Allah kalian fitnah. Dalam hadis dikatakan Allah nggak punya tangan kiri, kedua tangannya adalah kanan. Maksudnya apa? Kalian mau menfitnah Allah cacat gunung sebelah? Gak pakai pikiran kalian. Kalian tuh harus tahu ya. Pendahulu kalian itu, mentor-mentor kalian, termasuk yang kalian imani sebagai nabi itu, manusia berakhlak cabul. Itu mereka nyomot sesembahan dari pagan Quraisy. Lah terus kalian menghujat dan menfitnah sesembahan pagan Quraisy yang sudah kalian ambil, yang sudah kalian plagiat, yang sudah kalian comot, menjadi cacat gunung sebelah, gak punya tangan kiri. Pakai akalmu. Udah nyomot tuh gak tahu terima kasih. Ya ini, sedih kali, sedih lah itu kalian. Sedih lah orang pagan Quraisy itu. Ya, udah bukan cuma itu doang ya. Kalau kalian menfitnah Allah, cacat gunung sebelah, gak punya tangan kiri. Artinya kalian menfitnah Allah kalau berak gak cebok. Itu kan sudah jelas. Allah bisa berak. Allah itu berkelamin laki-laki. Ya, dia punya syahwat yang normal. Dan bahkan dia itu kawin. Ya kan? Berarti dia juga punya dubur. Pasti berak. Karena Allah itu makhluk. Makhluk goib berkelamin laki-laki. Nah terus kalau Allah kalian fitnah cacat gunung sebelah gak punya tangan kiri, dia berak, gak cebok begitu. Emangnya kalian gak pernah cebok? Kalian ini sebenarnya lebih hina dan lebih parah dari binatang. Kalau kalian gak diajarin cebok, kalian habis berak langsung pakai celana. Iya kan? Anjing aja kalau dia habis berak tahu gali-gali pasir buat nutupin kotorannya sendiri. Dan dia gak usah diajarin cebok, pasti cebok. Nah Islam, kalau gak diajarin cebok pakai batu, dia nggak bakal cebok. Kalian aja kalau buang hajat nggak bakal cebok. Karena apa? Karena kalian diajarkan cebok pakai batu. Sementara kalian nggak pernah bawa batu kalau mau beol. Itu artinya kalian habis pup, habis buang hajat, kagak cebok, langsung pakai celana. Lengket dah tuh. Aduh, badi penghujat. Allah mengajarkan untuk menyembah Yesus pun, kalian serong nyembah batu. Luar biasa nggak hujatan kalian, fitnah kalian? Akal dusta kalian. Emang beginilah. Seperti ini yang dikatakan munafik penipu Allah itu dalam An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka sholat, mereka bermalas-malasan. Dan menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Yang banyak apa? Yang banyak nyembah batu. Itu loh, Fik. Halo. Situ ada otak kan? Mana dalil yang saya minta? Bos, dengar baik-baik bos ya. Manusia bos, yang membedakan manusia dengan hewan itu bos, mal cakep bos ya. Yang membedakan manusia dengan hewan itu bos punya rasa malu. Ya. Jadi Anda itu bos harus punya rasa malu bos. Kalau tidak nanti Anda itu jadi setara dengan hewan bos. Dari tadi kan saya minta itu dalil. Karena kamu kan membuat statement tadi menuduh Paulus. Tunjukkan dulu itu dalil. Allah SWT kamu itu benar-benar ada wahyu atau firman yang mengatakan bahwasannya Paulus itu pendusta atau penipu gitu loh. Nggak perlu kamu ngomong sana, komen sini lagi. Tunjukkan dulu itu dalilnya. Biar kamu itu kelihatan dewasa. Walaupun sebenarnya kamu udah dewasa tua juga mungkin ya kan. Cuma perilaku kamu itu macam anak kecil gitu, macam bocah. Ayo tunjukkan dulu dalilnya. Ya. Saya tunggu. Jangan, kamu tidak paham. Kamu ini lagi mimpi atau apa? Ayo cepat tuh. Ya, katakan itu di depan cermin. Yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Apakah kamu dikatakan berakal dengan menyembah manusia? Apakah kamu berakal ya mengatakan terjemahan-terjemahan berasal dari salinan-salinan tidak jelas itu sebagai firman Tuhan? Apakah dianggap Anda itu berakal dengan menyembah 3 Tuhan? Bahkan kalau Anda menyelidiki dengan baik, Tuhan kamu itu ada 10 bahkan lebih di dalam kitabmu itu. Ya, apakah dipandang benar orang yang mengaku pengikut Yesus tapi bukan Bani Israel? Apakah dipandang benar orang berakal, orang-orang yang menyembah Yesus yang adalah manusia yang punya sembahan juga? Ayo,
Apakah dipandang sehat akalnya orang-orang yang makan babi yang nyata-nyata mengaku sebagai pengikut Yesus, di mana Yesus justru mengharamkan itu? Ayo, apakah dipandang waras orang yang mengikuti Paulus yang nyata-nyata dikatakan sebagai pengajar palsu, sebagai nabi palsu, sebagai rasul palsu? Apakah waras? Apakah Anda waras dengan menjadi Kristen? Ayo, katakan itu di depan kaca. Oke? Makanya saya katakan dari awal, kamu itu punya kitab palsu karena hanya terjemahan. Sekarang melebar kemana-mana kan? Karena kamu tidak mampu menunjukkan mana kitabnya Yesus yang diajarkan kepada Bani Israel. Jika benar kitabmu, maka kamu akan menunjuk bahwa kitab yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu adalah kitab Lukas, kitab Markus, dan surah Paulus. Tapi kan itu mustahil membuktikan bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab palsu. Oke, coy.